wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, terima kasih kepada seluruh teman-teman dari kelompok 40 sampai 77 ya yang sudah hadir hari ini, dan mungkin saya memposisikan di sini bukan sebagai tutor tapi sebagai seseorang yang pernah menulis dan menjadi bagian dari proses bagaimana tahapan menulis. Sejujurnya yang seharusnya berdiri di sini itu Gus Yoga ya, salah satu rekan saya di sini. Tapi mungkin beliau dipercaya untuk memimpin langsung di kelas. Dan secara kolosal hari ini saya akan menerangkan dan menyatakan bahwa menulis itu adalah penting. Ya. Sebelum Bapak masuk ke dalam teknik menulis, filosofi manusia ketika terlahir ke dunia itu pasti nggak akan dan nanti nggak akan memiliki apa-apa. Buktinya, kamu lahir ke dunia itu tidak dengan sehelai baju apapun. Pertanyaannya, ketika mati, apakah membawa sesuatu? Tidak. Artinya, ketika lahir ke dunia, manusia itu sudah dinyatakan akan menderita. Terbukti bayi menangis. Betul nggak? Kalau ternyata ada bayi langsung lahir ke dunia, dia tertawa, aneh kan? Itu membuktikan filosofi bahwa manusia pasti akan menemui bagian terpahit dalam hidupnya, dan itu simbolnya adalah menangis. Dan apakah ada orang meninggal dunia yang tertawa? Menangis juga. Maka sedih ataupun kesedihan ini adalah bagian dari salah satu rasa yang dimiliki oleh manusia. Dan bagaimana kita mengekspresikan kesedihan itu? Macam-macam. Lawan dari sedih adalah senang, bahagia. Dan manusia tidak akan pernah menemukan dirinya dalam satu kondisi yang bersamaan. Sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Itu saya rasa manusia yang fluktuatif. Nah, kenapa saya bahas ini? Menulis berkaitan dengan rasa. Kalau ternyata dalam diri kalian ada rasa tertentu ketika menulis, pasti akan mempengaruhi gaya tulisannya. Saya tidak akan mencontohkan karya William Shakespeare, ataupun Pramudia Anantatur, atau yang kekinian Fiersa Besari. Saya hanya akan mencontohkan nanti karya salah satu teman saya yang sudah difilmkan. Nanti mungkin bisa dilihat contohnya, bagaimana ternyata menulis tidak perlu menggunakan kaidah yang rumit. Oke. Ini diambil dari Saripati, tulisannya Bapak Teddy Haryadi, dan saya coba kolaborasi. Intinya, kenapa kalian harus menulis? Yang pertama, saya mau nanya, ketika kalian mati, di makam nanti tertulis apa di batu nisan? Nama, tempat tanggal lahir, wafat. Saya punya teman seniman, demi Allah, asli. Di kamarnya itu ada batu nisan ketika membuka kamar dan nama dirinya. Misalkan Dea Fauzia, tempat tanggal lahir Cimahi 8 Maret 89. Meninggalnya dikosongin. Buat apa? Dengan tulisan itu dia akan bisa mengingat kapan dia mati. Tidak ada yang bisa menjamin 1 menit setelah saya bicara di sini ada yang masih hidup.
Bocek bahasa Sunda mah jodoh pati bagja cilaka etang geus ayat tata tulis dina suratan takdir. Maka di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 85, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi teman-teman dengerin. Hidup di dunia itu cuma nunggu waktu sholat. Dari subuh ke zuhur ngapain? Ah Pak, aku mah belajar bukan ibadah. Belajar itu ibadah. Semua yang kita lakukan ibadah. Nggak perlu ke Rusia, nggak perlu ke Ukraina, nggak perlu ikut demo. Kamu melangkahkan kaki kanan dari depan rumahmu dengan Bismillahi tawakkaltu Allahi la hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Kamu sudah berjihad akan beribadah. Ketika kamu di jalan mati, meninggal dunia dan sebagainya, insya Allah syahid. Ketika kamu menulis dengan tujuan yang mulia, dan di dalamnya ada pergolakan rasa, pergolakan asa, dan karsa. Pasti di dalamnya nanti akan ada syahidul jahid. Jadi menurut Bapak, mungkin Bapak agak berbeda pandangan dengan berbagai macam orang. Kalau perlu syahid, nggak perlu ke medan perang, nggak perlu ke Palestina dulu. Tapi berjuang untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kalian di sini bisa membuat karya, maka disitulah karya dinyatakan ada. Dan mengapa kita harus menulis? Dengan menulis, kalian mampu menunjukkan ada di dunia. Nanti kalian nulisin punten. Kerabat atau siapapun yang meninggal dunia di batu nisan. Sometime atau beberapa waktu ke depan, kalian akan dituliskan. Bapak mengerikan isinya tentang mengingat mati terus. Kenapa? Hal ini yang harus kita jadikan aware, siap siaga diri. Kalian belum 18 tahun, pahala kalian itu hanya untuk orang tua, belum untuk diri sendiri. Makanya ketika nanti orang tua kalian punten sudah tidak ada di dunia, yang bisa menolong adalah kalian. Pernah ada riwayat bahwa orang tua masuk neraka, ya, dia bisa diangkat oleh ke surga karena doa dari anaknya. Atau kebalikannya, anaknya masuk anaknya masuk neraka, tapi dia protes karena saya tidak pernah diajarkan kebaikan oleh orang tua saya, dia bisa masuk ke surga. Ini menunjukkan bahwa dalam diri kita peran serta orang-orang di sekitar kita sangat besar. Terutama orang tua. Makanya mengingat menulis, apalagi nanti berkaitan dengan kehidupan kita setelah mati, itu sangat bagus. Lalu poin kedua, dengan menulis, Anda bisa memberikan hasanah berpikir untuk orang lain. Saya yakin tidak ada orang yang menulis status. Minimal pernah bikin status di WA. Pernah nggak? Pernah nggak? Saya nanya, pernah nggak? Pernah. Ada yang belum pernah? Belum pernah sekalipun menulis status di WA? Kenapa? Nggak punya WA. Benar, kalau nggak punya WA berarti kamu belum pernah ikut BDR, ya. Kan BDR pakai WA. Pernah bikin status di WA? Belum pernah. Kenapa belum? Kenapa tidak ingin membuat status? Itu bukan sebuah jawaban, gak apa-apa. Kenapa? Oke, stop. Saya minta random aja jawab ya. Renita ya? Bapak siapa? Regisa, bentar. Regisa, pernah bikin status di WA? Kenapa bikin status di WA? Kode katanya. Hah?
Mau aja. Mau aja itu bukan sebuah jawaban. Saya paling gak mau dengerin anak SMA jawab, kenapa terjadi banjir? Buang sampah sembarangan dari sananya. Kodok dan kodar takdir. Itu bukan jawaban anak SMA, itu jawaban anak SED. Anak SMA mah jawabannya berkelas dong. High thinking. Kenapa orang nulis status? Pamer. Tadi kata Dias, alay. Ada lagi? Ada lagi? Gabut itu bukan sebuah jawaban. Curhat, tapi sesungguhnya secara psikologis, kenapa orang membuat status di berbagai macam sosmed apapun? Pamer? Siapa bilang pamer barusan? Cung. Apa dasar Anda bilang pamer? Apa? Enggak bilang, apa? Apa dasar Anda bilang pamer? Menurut Anda itu pamer? Menurut Anda itu pamer? Menurut Anda itu pamer? Semua status itu berarti pamer? Shh, dengerin. Nggak apa-apa. Ini subjektif. Tahu nggak apa arti kata subjektif? Kalau menurut teman, siapa namanya? Abdul Mipandam ya? Ya, saya pernah ngajar kamu, saya ingat. Abdul bilang bahwa bikin status itu pamer. Nggak salah. Dan itu adalah bagian dari subjektivitas kita. Kesimpulan seluruh jawaban Anda, kenapa orang menulis? Ternyata satu, ingin dia diakui ada dalam hidupnya. Aing teh hidup, aing bernyawa. Terlepas di semua itu, tiap orang punya tujuan masing-masing. Sedikit ya, kenapa Boni Salmanan, Indra Kents, dan beberapa afiliator lainnya semuanya sekarang mendekam di penjara? Jawabannya satu, pamer menurut saya. Coba kalau dia nggak pamer, insya Allah mual. Sosial media itu ternyata seperti pisau. Satu sisi dia akan membelah menuju ke arah kebaikan, di satu sisi akan membelah dan menuju ke arah keburukan. Banyak orang bisa masuk neraka karena jempol dan telunjuknya. Artinya iseng. Nah ini saya baru tahu juga, mengirim stiker tanpa izin dari orang yang dibuat stikernya, itu juga dosa. Ya, istighfar. Termasuk saya juga, osok. Tapi saya sadar bahwa yang kayak begitu, yang bagian dari dinamika rekayasa informasi dan teknologi. Oke. Nah, cukup. Jadi, setidaknya orang pernah menulis dalam hidupnya walaupun hanya dalam sebuah status. Lalu, apa yang harus kita tulis? Nah, ini adalah macamnya. Saya yakin ada rasa mentok diri dalam diri kalian. Lalu bagaimana cara kita memunculkan ide dan gagasan supaya tidak mentok? Sekitar 300 orang yang hadir di aula memilih menulis dengan berbagai macam alasan. Salah satunya di antara banyak satunya adalah menghindari surat Al-Waqiah. 90 ayat lebih itu bukan perkara yang mudah. Dan kenapa penggantinya adalah menulis? Ya menurut saya itu tidak merugikan juga. Ada anak nih Pak, dia udah beres Al-Waqiah, Pak aku mau nulis. Sedikit saja teman-teman, nanti buka
IG 15, lihat daftar, nih ini penting nih, lihat daftar yang lulus dan lolos SNMPTN dan SNPN. Ada dua, SNMPTN dan SNPN. Kalau SNMPTN S1, kalau SNPN itu D3, Polban, Poltekkes, dan sebagainya. Saya kasih tahu, lihat orang-orang yang ada di sana, kebetulan dan kebenaran, qadarullah saya mengajar sebagian. Teman-teman, nih, satu, saya sudah menganalisis anak-anak yang lulus dan lolos, itu anak-anak yang belajarnya tidak biasa. Dua, anak-anak yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk di bidang akademis. Tiga, anak-anak yang menghabiskan waktunya itu di masjid, di perpus, dan di kelas. Kalau dulu mereka mengalami masa non-pandemik, jarang sekali di kantin. Yang kelima, ini yang paling penting, fakta yang terjadi, kalau pengen lulus SNMPTN, tidak ada yang menjadi bagian dari komunitas tertentu di wilayah sekolah. Silakan cari, nggak ada. Dan saya meyakinkan diri, kalau kalian mengikuti apa yang tips mereka lakukan, sekarang sudah santuy. Saya sebutkan Epi Rahayu 12 MIPA 5, dia bingung, Bapak, aku keterima teknik kimia Polban sama SITH ITB. Dua-duanya itu adalah cita-cita orang-orang yang mungkin ingin berkarir di ITB. Itu seperti mau di Ayunda, mau Oxford atau Harvard. Yang selanjutnya, Pak, kita gimana? Orang-orang yang tidak mendedikasikan hidupnya untuk belajar, itu kulit, nongkrong, Assalamualaikum, panggil di jalan tuh di mana? Aduh Pak, liur kene dengan kampus, dengan gawean. Saya sering makan di Sudi Mampir, ataupun di mana itu, di Tancong, ketemu alumni, mana yang nges gawe, acan Pak, liur dengan kene. Karena waktu SMA-nya, ya gitu ya. Pak, lantas harus gimana kita? Kamu nggak perlu seperti mereka. Tapi dengerin, kalau kamu berusaha startnya dari awalnya udah on fire, belajar, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi, belum terlambat, dengerin teman-teman, kelas 11, Anda belajar tinggal kurang lebih sekitar efektifnya ya, 7 bulan, paling lama. Bentar lagi udah jadi alumni. Dan penentuan terakhir, saya ngasih tahu aja, kelas 12 semester 1. Jadi kamu udah semester 1 Pak, udah. Yang belajarnya asal-asalan 3 semester selama kelas 11 kemarin, ya jangan kaget kalau nanti Anda akan sulit ikutan SNMPTN, UTBK, dan sebagainya. Saya ngasih quote terakhir, Pak, S1 itu banyak yang nganggur. S1 ge loba nu nganggur, komo deui urang-urang. Makanya Bapak menulis ini, nanti kalian akan mengalami kalau saat kuliah menulis apa? Skripsi. Nggak jauh beda. Nah, sekarang apa yang harus kalian tulis? Poin-poinnya, Pak, artikel, cerpen, puisi, novel, fiksi, feature, biografi, laporan, pedigraf, dan haiku. Mungkin yang haiku ini agak asing ya. Haiku ini adalah puisi 3 paragraf dari Jepang. Itu biasanya pendek-pendek seperti quotes, tapi agak memiliki makna yang mendalam. Ini jarang. Nah, sekarang kalian ada di posisi, Pak, saya bingung mau nulis apa. Kamu kira-kira mau bikin apa? Kalau puisi, mulai dari sekarang sering lihat puisi orang lain. Di internet banyak, di perpus banyak. Pak, aku mau artikel, Anda lihat artikel orang lain.
Cerpen, baca cerpen orang lain. Gak mungkin kamu tiba-tiba langsung menulis, ngetik, dan sebagainya di depan laptop tanpa membaca dulu. Gak mungkin. Jadi baca dulu. Untuk dasar. Lalu, tahapan menulis yang mungkin sangat sederhana, teman-teman bisa perhatikan di sini. Tadi Bapak sudah sampaikan, pertama, Anda cari ide dulu. Bagaimana? Bukan mencari, mungkin memunculkan ide. Kenapa orang Indonesia jarang sekali yang nulis? Karena orang Indonesia loba ngomong. Tradisi menulisnya lebih sedikit dibandingkan dengan tradisi lisannya. Sedangkan di negara lain itu sudah berbalik. Orang yang banyak menulis itu adalah orang-orang yang berkualitas. Kelas 10 di Batu Jung yang saya bimbing, anaknya biasa aja, tapi ternyata Pak, aku mau coba bikin novel. Sekarang udah halaman berapa? Udah Pak, lumayan progresnya. Nggak apa-apa, lambat tapi bisa. Intinya mah, anak 15 dari dulu, dari saya masuk ke sini, mampu. Demi Allah, mampu. Makanya saya mah berani bersaing dengan anak SMA 5, SMA 3, pribadi, BPK. Saya berani bersaing dengan mereka, anak 15 mampu. Cuman satu, kalian mah mampu tapi nggak mau. Mereka modalnya itu mampu, mau, maju. Kita mah maunya dulu yang nggak ada. Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Anak SMA 3 Bandung, sarua, hudang sare, sahurna jeung sangu, mun kamu di dieu daharna jeung beling karak. Sama minum air, sama belajar, lalu apa sih yang membedakan? Ternyata adalah kemauan. Demi Allah, kemauan. Yang kedua, sekarang mah udah nggak perlu ngomongin EYD, ejaan yang disempurnakan, kalimat harus baku. Etang ke deui weh. Sekarang mah nulis weh. Bapak nulis yang dimaksudkan nulis pakai ballpoint di buku, yang disebut nulis weh pokoknya ngetik, mencurahkan apa yang ada di pikiran, baik itu di laptop atau di buku, itu yang disebut dengan menulis. Makanya sering ada yang nanya, Bapak ini dalam bentuk dikumpulkan di buku. Kalau menurut saya sekarang era digital, udah sekarang mah semuanya ngetik weh. Minimal di notes ataupun di WA. Nanti saya ngasih tips ya, biar kalian bisa gampang melakukan penulisan. Lalu, nggak perlu ngomongin teknik dulu. Ada si Arik di sini. Arik Amanullah. Anak IBB saja bikin cerpen itu 6 bulan belum tentu beres. Itu Arik. Belum tentu. Kalian diminta 2 minggu bikin karya tulis, subhanallah. Makanya kita jawab tantangan dari pimpinan atau dari kepala sekolah dan wakasek sebagainya sekemampuan kita. Kalau kita nggak sanggup bikin cerpen, turunkan mungkin menjadi puisi, turunkan menjadi pantun, turunkan lagi menjadi pentigraf, dan turunkan lagi menjadi haiku. Agak berat memang. Sekarang anak IBB yang tiap hari ketemu buku, maca tulisan segala rupa, nyeun cerpen ge hese komo urang. Betul? Betul nggak? Nah, gimana sekarang kita biar sefrekuensi? Lakukan dulu yang terbaik. Mengenai masalah waktu, itu urusan belakangan. Tapi tong kabina-bina teuing menulis teh. Contoh, nih saya udah ngajarin di kelompok 6165. Contohlah, kita penggunaan kata sederhana kayak bi. Nah, ya kemarin ya, ini sederhana saya sampaikan di sini. Bi, kalau di aula disatukan, dipisah. Alhamdulillah. Kalau dibuat, udah bisa, udah pintar berarti. Yang menyatakan keterangan itu dipisah. Tapi kalian kadang-kadang kayak gini, di
antara. Di antara, disatukan bisa. Ayo ngomong in, tidak ada akhiran in. Disatuin. Kumpulin dong, kumpulin. Kumpulkan. Makanya bahasa Indonesia mah itu bahasa yang tidak enak digunakan ketika marah. Yang paling enak ambekan mah bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia, hei kamu jangan berdiri di situ menghalangi. Lawan bahasa Sunda, nikah. Hei jangan berisik, bahasa Sunda, ganeng. Hei tolong dong diam dan sebagainya, ngajarin. Makanya kalau bahasa Indonesia orang debat itu menurut saya nggak rame. Tetap dah kalau bagelut mah pakai bahasa Sunda nunggunahin mah. Apa kamu melihat mata saya yang begini? Lalu bahasa Sunda, pelang-pelang ke aing, nah. Itu sebuah permainan. Oke. Yang ketiga, ketika tulisan kamu berantakan, kalem. Ada penyuntingan atau editor. Prosesnya namanya editing. Jadi diedit, dibaca. Makanya kamu kalau banyak editan berarti ngasih kerjaan ke editor. Kayak sekarang, kalau kata PD baik, ya di tulisannya itu, orang nakal itu harus ada di sekolah. Kalau orang nakal nggak ada, guru BP nganggur. Wah aya gawean. Itu sebuah sindiran satir bahwa ternyata bahwa ladang keburukan kita mungkin bisa jadi ladang amal dan kebaikan untuk orang lain. Seperti itu contoh kecilnya. Satu lagi, finishing penyelesaian. Baca kembali dan jangan bosan. Satu hari target Anda menulis kapan dan seperti apa. Kalau Anda sulit menemukan ide, Anda bisa, mungkin di sebagian kelompok sudah saya sampaikan, Anda bisa mengaktifkan WA, lalu di Google Voice Note-nya, Anda ngomong, nanti si obrolan itu jadi tulisan. Hei, aku sekarang lagi ada di aula nih, mendengar pada lagi ngobrol. Ngomong gitu, tapi diaktifkan Voice Note-nya, nanti akan jadi tulisan. Udang sare, bangun tidur, kamu, aduh, aku merasa beleku ini begitu indah. Menghalangi pelupuk mata yang ada di sanubari. Pokoknya mah ngacapruk, tulis weh. Ngomong weh, nanti jadi tulisan, bener kan? Udah pernah cobain belum? Coba. Kalau kamu mentok, ngomong aja sekarang. Karena kamu kan banyak ngomong. Nulis ente, jadi ngobrol kayak gitu. Nah, itu sebuah tips ya dari saya. Selain tips yang mungkin para pembimbing jauh lebih berkualitas, kalau saya mah gitu. Mentok-mentok nggak bisa mikir, nggak suka ngomong. Kayak tulisan saya di PR kemarin yang tentang cuaca ekstrim, saya menulis, ternyata cuaca ekstrim diakibatkan oleh anomali iklim. Anomali iklim ini diakibatkan oleh perubahan sudut datang matahari 23,5 derajat deklinasi, bla bla bla. Ngobrol, sorangan ngacapuk jika orang-orang yang monolog pasti tingali, siang geus 3 paragraf. Pasti tingali, loba anu salahna. Ya, contohnya dikasih tahu, ya, tipe jadi dikasih tai. Itu juga fatal. Anak-anak udah saya kasih tai dari kemarin. Ada yang ngejawab, Pak, tainya berapa? Ya. Itu sebuah, ya itu wajar tipe mah. Ya. Kayak jangankan nulis, ngomong aja banyak yang tipe. Contoh, yang beneng dor gitu kan. Yang beneng dor gitu kan. Itu kan yang beneng dor itu harusnya yang bener dong. Ada yang sampai kayak gitu. Saya udah ngasih tahu jeung tahi jadi dihijikan. Itu contoh. Nah, lalu struktur buku yang harus kalian buat, dengerin. Nih, semua buku strukturnya ini. Pertama, ada cover. Kedua, ada kata pengantar. Biasanya kamu ngelihat buku orang lain itu kata pengantar, sekarang yang bikin kata pengantar adalah kamu. Cuman di sini nanti katanya menjadi bukan saya atau penulis.
menjadi kita atau kami. Lalu ada daftar isi, konten buku, isi buku, daftar pustaka, dan biodata. Lihat, konten buku dibuat per bab. Contoh misalkan bab 1, fase awal dalam hidup. Bab kedua, anak-anak, remaja, dan sebagainya kalau ngomongin biografi. Kalau cerpen itu awal pengenalan sampai dengan anti klimaks. Nah itu per bab. Itu biasanya agak kaku. Kalau yang kedua, kumpulan tulisan. Brek, dihijikan KB. Nah itu yang kedua. Mau pakai yang mana? Silakan. Terakhir, daftar pustaka, kalian ngutip dari internet. Bapak udah menyampaikan berapa kali, jangan menjadi pembunuh dan pengkhianat dengan mengklaim karya orang lain adalah buatan orisinal sendiri. Itu sama dengan kalian dikaitkan dengan pasal 378 penipuan pidana. Saya ngasih spoiler aja, salah satu profesor di UPI itu dicabut gelar doktornya, S3-nya, karena ngambil 2 paragraf dari tesis anak Unpad. Cuman 2 paragraf. Bapak gimana tuh kalau misalkan mau ngutip, boleh nggak? Boleh. Kalau udah ngutip dari orang lain, tulis di bawah, diambil dari bla 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 bla. Benar nggak? Ngerti nggak? Nah itu. Dan sekarang, apalagi sekarang udah ada aplikasi anti plagiat. Jadi kalian nanti akan masuk di scan, kalau ada tulisan yang mirip sama, udah, berarti Anda termasuk penipu. Oke, terakhir, minggu ini apa yang harus kalian buat? Nanti pasti akan disampaikan oleh pembimbing. Yang pertama, Anda membuat sinopsis buku. Yang kedua, Anda membuat desain layout. Bapak esenya layout nak, ya Allah demi Allah, bapak pisan, buka Canva, buka PowerPoint, atau buka Pinterest, Pinterest, nya eta lah. Banyak di situ animasi-animasi dan sebagainya. Atau kamu mau kreatif bikin Corel dan Adobe Photoshop sendiri, silakan. Alhasil Bapak, minggu ini berarti apa yang harus dikumpulkan ke pembimbing? Ya ini. Nanti sinopsis kalian langsung ketika selesai dikirimkan ke penerbit bersama layout, nanti akan dikembalikan lagi dan nanti akan diminta Anda memasarkan walaupun bukunya belum jadi. Sistemnya pre-order. Saya minta 2 menit ya penitia. Pre-order. Artinya gimana? Desainnya udah jadi tapi udah dipasarin padahal bukunya karek misalkan kata pengantar wungkul. Itu sistemnya pre-order. Bapak gimana? Ya kita jawab bisa. Cuman mungkin nanti yang kita lobby adalah masalah waktu. Pak, siapa yang bikin? Yang bikin ini adalah kalian. Bapak, aku nggak bisa bikin desain layout. Ya udah, kamu fokus bikin sinopsis. Nanti yang bikin layout covernya itu dari penerbit. Oke? Lalu terakhir, quotes-nya, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakanmu dirimu di akhirat kelak. Ini kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rahimahullah. Jadi teman-teman yang ada di sini, dengerin, kurangi kebercandaan dalam sesuatu hal yang serius, kurangi main-mainmu. Makanya istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu sudah terbukti oleh teman-temanmu yang luas dan lulus SNMPTN. Mereka orang-orang yang demi Allah saya bersaksi, mereka orang-orang yang ribuh ketika 3 tahun di sekolah. Tapi ketika kalian di sini saayana DDR oge ngacaprut, absen oge tara, jangan kagetlah kalau nanti masa depan Anda sudah terdikte. Itu saja mungkin yang bisa berbagi. Jangan sungkan, yang benar dari Allah, yang salah absolut mutlak dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan untuk berdiri dan masuk ke kelasnya masing-masing ya.
Oh.